Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil 'ibad. Shadaqallahul 'azim. Sebelumnya mohon maaf dan sekaligus juga mohon izin kepada Bapak Ibu semua. Saya berada di tempat berbeda dari Bapak Ibu semua karena tugas yang harus saya lakukan. Seandainya bukan tugas ini, saya juga berada bersama Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di tempat yang sama. Dan lama Bapak Ibu? Alhamdulillah. Segar ya? Bisa. Bapak Ibu semuanya, tema kita pada hari ini dan rupanya sudah sangat relevan dengan apa yang akan segera kita alami pada hari-hari ke depan. Jadi ketika panitia kajian hari ini menghubungi meminta tema apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini, saya teringat karena sekarang adalah sudah berada di bulan Dzulhijjah, maka rupanya tidak salah atau mungkin juga lebih baik kalau kita pada hari ini membahas tentang tema kurban atau korban. Dua-duanya sering kita gunakan dan yang sering kita alami pada kehidupan kita sehari-hari itu setidak-tidaknya dikaitkan dengan tema ataupun momentum kita pada bulan Dzulhijjah ini. Maka saya ambil tema tentang korban hewan yang pertama. Yang keduanya adalah tentang korban perasaan. Dan dua-duanya saya pikir kita semuanya berada di tengah-tengah kita. Kita semua alhamdulillah di sini setiap tahun di Masjid Al-Arab di kawasan kita di RW 27 selalu setiap tahun ada sekitar 60 orang ya yang melakukan kurban hewan. Setiap tahun rata-rata 50 atau 60 orang, kurang lebih begitu. Ketika ada sapi 7 atau 8 kali 7 56, ditambah domba atau kambing sekitar 10 atau belasan, ya sekitar 60-an lah. Setiap tahun di antara kita yang melaksanakan korban hewan. Tetapi dan kita bersyukur atas kondisi ramainya korban hewan di tengah-tengah kita dan banyaknya orang berkorban di tengah-tengah kita untuk mengorbankan hewan pada bulan Dzulhijjah. Tetapi dibandingkan korban-korban hewan yang diadakan setiap tahun di kawasan kita atau di kawasan manapun, jumlah orang yang korban perasaan tentu saja lebih banyak daripada orang yang korban hewan. Namun sebelumnya izinkan saya akan bacakan dulu pantun atau puisi berkenaan dengan Idul Kurban ini yang nanti bisa jadi kajian tema kita yang kita bisa bahas. Dzulhijjah, bulan berkurban, bulan mahabbah dan juga bulan nikah. Bulan kurban, bulan mahabbah dan bulan nikah. Hidup tak selalu sesuai harapan, kadang susah, kadang mudah. Dzulhijjah bulan kurban, bulan mahabbah dan bulan nikah. Hidup tak selalu sesuai harapan, kadang susah, kadang mudah. Kurban hewan sangat dianjurkan, korban perasaan banyak pelakunya. Jangan takut hidup berkorban, karena ia jalan hidup orang merdeka. Udah segitu saja. Mantap. Mantap. Cakep ya.
Ya, ini dua bait puisi ini adalah cerminan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Allah berfirman dalam sebuah surat dan sebuah ayat yang tadi kita bacakan di awal. Allah berfirman bahwa wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang-orang atau ada orang yang menjual dirinya atau mempertaruhkan dirinya atau mempersembahkan dirinya, atau dalam bahasa kita sekarang orang yang mengorbankan dirinya ibtigha amradatillah untuk mencari ridho Allah azza wa jalla tabaraka wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah melihat kondisi orang seperti itu atau terhadap orang yang seperti itu, raufum bil ibad, menyantuni para hamba. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha mardatillah, dan di antara umat manusia ada orang yang menjual dirinya, yang mengorbankan dirinya, mempertaruhkan dirinya untuk mencari ridha Allah. Yang berjuang ataupun yang berkorban ataupun yang pertaruhkan menjual dirinya mencari ridha Allah, dalam ayat ini disebutkannya adalah man. Dan man di sini bisa dimaknai satu orang, atau mungkin bisa juga kalau dalam konteks agak banyak berarti beberapa orang atau sedikit orang. Artinya di sini tegaskan bahwa dari sekian banyak orang itu hanya segelintir aja orang yang siap untuk berkorban demi manusia yang lain, demi masyarakat yang banyak, demi orang-orang yang banyak, bahkan juga mungkin demi kehidupan yang lain, bukan hanya manusia. Namun karena peran satu orang atau sedikit orang yang digambarkan dalam ayat ini, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah wallahu raufun bil ibad, dan Allah menyantuni, mengasihi, menyayangi kepada para hamba yang berkorban satu orang sedikit orang, tapi berkat mereka Allah menyantuni para hamba yang sangat banyak, jumlahnya jamak, bentuk katanya ibad, jamak. Jadi berkat satu orang yang telah berkorban di antara manusia yang sangat banyak, sedikit dari mereka yang berbuat, tapi gara-gara mereka atau berkat mereka, maka manusia yang sangat banyak, hamba Allah yang sangat banyak tersantuni, terkasih dan tersayangi. Maka dalam teori sosial atau dalam ungkapan sosial disebutkan bahwa kehidupan ini akan tegak jika ada di antara umat manusia, di tengah-tengah mereka, orang yang siap berkorban untuk orang lain. Kita di sini ada ketua RT, ada ketua RW, mungkin di tempat yang agak luas ada kepala desa, lebih luas lagi ada Pak Camat, ada Pak Bupati, Wali Kota, ada Pak Gubernur, ada Pak Presiden, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang sedikit dari ribuan, dari ratusan ribu, dari jutaan dan ratusan juta manusia di suatu negara. Tetapi berkat mereka lah kehidupan ini tegak dan terus berkembang, dan tanpa mereka kehidupan bisa jadi akan kacau dan berhenti bergerak. Coba kita turunkan ke tingkat yang paling rendah di antara struktur kehidupan sosial manusia. Kalau di antara kita tidak ada orang yang siap mau jadi ketua RT, siapa yang akan ngurus administrasi kependudukan? Yang tanda tangan kalau ada yang sakit, tanda tangan kalau mau pinjam ambulan, kalau misalkan ada yang mau butuh ke rumah sakit untuk urusan BPJS dan sebagainya, atau izin-izin yang lainnya, maka tidak akan ada yang bisa mengurusi itu. Di atas RT ada ketua RW yang sering dijadikan objek cemoohan, makian, ataupun sumpah serapah di medsos ketika menjelang diambilnya sampah khususnya. Kalau tidak ada orang-orang seperti itu, maka orang-orang yang mau marah itu kepada siapa? Tidak punya tempat. Tapi karena di sini ada Pak RW, maka beliau siap untuk selalu menjadi objek kritikan dan teguran masyarakat. Sampah numpuk,
Siapa orang-orang mereka marah ditujukan kepada siapa? Kepada Pak RW dan jajarannya. Coba kalau Pak RW nggak ada, kepada siapa mereka akan menegur dan mengkritik kepada lingkungan ini? Tidak ada. Namun karena gara-gara ada Pak RW, atau mungkin tepatnya berkat ada Pak RW, masyarakat punya objek untuk melemparkan kekesalan mereka, kekecewaan mereka dan sebagainya. Nah, artinya ketika kita punya objek untuk melampiaskan kritikan kita kepada seseorang, berarti seseorang itu sangat berjasa besar kepada kemanusiaan. Meskipun biasanya orang yang banyak mengkritik itu sedikit bekerja. Itu tingkatan RW. Belum tingkatan desa, belum tingkatan bupati, belum tingkatan gubernur dan sampai kepada presiden. Maka kita perhatikan saja di antara kehidupan kita, semakin tinggi peran sosial seseorang, maka semakin banyak pengorbanan yang harus dia atau mereka lakukan. Dan selagi mereka berada di tengah-tengah kita, maka yakin kehidupannya akan terus tegak. Nah, tetapi sebaliknya, seandainya dalam kehidupan sosial tidak ada ketua RT, tidak ada ketua RW yang memikirkan kita semuanya, maka kehidupan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Sampah-sampah mungkin akan terus bertumpuk, menumpuk, akan melayah dan sebagainya. Mungkin juga masyarakat juga tidak punya siapa yang akan menjadi pengurus mereka, mengurusi mereka, merawat mereka, semuanya tidak akan ada. Maka benar kata ungkapan bahwa kehidupan ini tegak selama masih ada orang-orang yang siap menjual dirinya, mempersembahkan dirinya, dan juga mengorbankan dirinya untuk masyarakat yang lebih banyak. Betapapun sulit untuk menjalani itu. Kenapa sulit? Karena tentu saja di situ ketika orang siap menanggung peran sosial demikian, maka tentu saja harus siap menerima banyak kritikan, siap menerima banyak cemoohan, bahkan juga siap menerima banyak kemarahan. Benar apa betul? Betul ya. Karena Romaus sering menjadi objek ya itulah kehidupan manusia. Tapi berkat adanya struktur sosial yang sekarang ada di tengah-tengah kita, maka kehidupan kita ini berjalan dengan lancar, dengan tegak. Di sini ada ketua DKM, di sini ada pengurus DKM. Tanpa adanya kepengurusan DKM, siapa yang melayani kita semua? Yang menyiapkan podium, yang menyiapkan semua kelayakan yang ada di tengah-tengah kita. Kalaulah tidak ada ketua DKM dan pengurus DKM, kita tidak bisa nyaman menjalankan ibadah kita di masjid ini dan seluruh kebutuhan dan kegiatan yang ada di tempat ini semua. Maka berbahagialah kita semua masyarakat ketika di tengah-tengah kita masih ada orang yang siap menanggung beban derita demi kehidupan orang banyak, demi kemaslahatan orang banyak, demi kemanfaatan orang banyak, bahkan demi kenyamanan orang banyak. Dan tanpa mereka semuanya, kehidupan tidak akan berjalan tegak, tidak akan berdiri tegak, dan tidak akan berjalan lancar. Maka secara pribadi saya ucapkan apresiasi kepada seluruh peran-peran sosial di tengah masyarakat kita. Terima kasih apresiasi kepada ketua RT semuanya. Terima kasih kepada Pak Ketua RW, terima kasih pada Ketua DKM, terima kasih kepada panitia semua yang telah menjalankan peran-peran sosial baik di masjid ini maupun di masyarakat kita yang kadang tidak kita sebutkan satu persatu nama-namanya. Dan yang kita ingat adalah ketika ada masalah baru ingat mereka. Ketika masalah nyaman kita lupa. Sebagaimana ketika ada sampah numpuk kita ribut. Tapi ketika sampah sudah bersih, rehet, jempek. Boro-boro ucapkan terima kasih, ingat juga enggak kepada yang berbuat memproses kegiatan ini sampai bisa terlaksana dengan baik. Dan kita lebih mudah untuk menyumpah serapah ketimbang memberikan apresiasi dan penghargaan pada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita demi kemaslahatan kita dan demi kenyamanan kita. Maka dalam kesempatan ini sekaligus kita menjalankan bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Menyambut bulan Dzulhijjah ini, kita juga sekaligus apresiasi kepada semua orang, semua pihak
yang telah menjual dirinya, telah mengorbankan dirinya, mempertaruhkan dirinya, dan mengorbankan kehidupan dan juga bahkan waktu untuk keluarga dan dirinya untuk kemaslahatan banyak orang. Semoga Allah menyantuninya, menyayanginya, dan berikan kehidupan yang terbaik buat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, berkenaan dengan bulan Dzulhijjah ini yang tadi kita gambarkan dalam pantun yang kita sampaikan, setidaknya ada 3 ungkapan atau 3 nama yang bisa identik dengan bulan Dzulhijjah. Tadi kita sampaikan bahwa Dzulhijjah adalah bulan kurban. Kurban yang kita pahami adalah menyembelih binatang berkaki 4, khususnya dari mulai yang kecil kambing, domba, kemudian yang lebih besar sapi, kerbau, atau juga mungkin onta di tempat yang lain dan sebagainya yang halal. Itu mencerminkan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan kurban, bulan udhiyah. Dan bulan kurban ini mencerminkan apa yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa ketika Allah tetapkan bulan Dzulhijjah sebagai bulan kurban, maka itu artinya sekaligus menjadi bulan momentum bahwa kita ini hidup harus selalu dipenuhi oleh orang-orang yang siap berkurban. Dan kenapa hewan yang kita korbankan, seperti yang kita sudah sama-sama sering dengar dari para penceramah, para ustadz, para kiai, para ulama, bahwa kenapa pengorbanan harus disimbolkan dengan menyembelih hewan. Karena setiap manusia di dalam dirinya memiliki sifat-sifat hayawaniyah. Bahkan hayawan yang mengendap, merasuk, meresap, menguasai diri seseorang, itu bukan hanya hewan dalam pengertian umum, tapi juga dengan peringkat-peringkatnya dan karakter-karakternya. Ada hewan bahimiyah, hewan yang hanya bisa makan, mencari makan, mungkin mencari minum, mencari binatang-binatang untuk mereka, ataupun mencari makanan-makanan rumput-rumputan dia yang bisa mengenyangkan perut mereka. Tapi juga di dalam diri manusia terkandung sifat-sifat hewan yang lain yang punya karakter sibar. Jadi binatang buas yang memangsa, menyerang, membunuh yang lain. Dan itu ada pada diri kita. Dan ketika Allah menyuruh kita untuk berkorban hewan, maka seperti yang kita sudah sama-sama paham, itu artinya kita harus juga mengorbankan nafsu-nafsu hayawaniyah, bahimiyah dan sibaiyah dalam diri kita untuk kehidupan orang-orang yang lain di sekitar kita. Maka yang sangat dianjurkan oleh Allah untuk kita semuanya adalah berkorban dengan simbolisasi menyembelih hewan ternak atau binatang ternak yang berkaki 4 yang bisa kita lakukan yang sesuai kemampuan kita. Dulu sejarah kurban sudah lama, sudah sangat tua. Ibadah ritual yang usianya sudah sangat panjang, sangat kuno, itu diantaranya adalah berkurban. Dan kita sudah sama-sama dengar bahwa di antara orang yang pertama kali berkurban itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika itu Nabi Adam memerintahkan 2 putranya, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Dan diceritakan ada tambahan berikutnya bahwa Qabil dan Habil ini sedang punya hajat untuk menikah dengan 2 orang perempuan yang berbeda. Qabil dipasangkan dengan seseorang perempuan, Habil pun dipasangkan dengan seseorang perempuan yang lain. Dan untuk menjalankan itu semua, Nabi Adam ayah mereka berdua menyuruh keduanya untuk melakukan pengorbanan terlebih dahulu. Qabil kita kenal sebagai seorang yang suka bercocok tanam, bertani, tatane, menanam, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan karena dia petani, maka dia mengorbankan atau berkurban dengan hasil pertanian dia. Sedangkan Habil adalah orang yang suka beternak, mengasuh, merawat, membesarkan binatang-binatang,
Dan karena dia seorang peternak, maka dia berkurban dengan binatang ternak. Namun ada yang berbeda dari kedua belah pihak ini. Qabil ketika disuruh berkurban oleh ayahnya, karena merasa ini berkorban bukan untuk dirinya, maka dia berkorban bukan yang terbaik, tapi ia ambil tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan yang dia miliki, tapi bukan yang terbaik yang dia punya. Dia kurbankan, dia persembahkan tanaman dia, tumbuh-tumbuhan yang sudah dia rawat dan juga sudah lakukan, itu bukan yang terbaik yang dia punya, tapi yang terburuk. Alasannya, toh ini bukan untuk saya, tapi untuk saya berikan kepada yang lain. Sebaliknya Habil berkorban dengan binatang ternak yang terbaik yang dia punya. Nah, singkat cerita kemudian keduanya menyimpan korbannya, entah tumbuhannya, entah buah-buahannya, entah binatang ternaknya. Nah, singkat cerita kemudian Allah mengabarkan kepada Nabi Adam bahwa Nabi Adam menerima kurban dari Habil yang telah berkorban yang terbaik untuk sesamanya. Sedangkan Qabil tidak diterima karena berkorbannya memberikan yang buruk, bukan yang terbaik. Dan ini bagi kita adalah pelajaran bahwa ketika kita berkurban, maka yang berkurban yang kita lakukan itu sebaik yang bisa kita lakukan. Meskipun terbaik itu relatif buat seseorang, tetapi setidaknya yang terbaik menurut diri kita untuk konteks kita. Jika kita bisa berkurban misalnya dengan kambing yang usia atau mungkin ukurannya berapa belas kilo, mungkin sampai 20 kilo, tapi kemudian kita hanya berkurban untuk ukuran misalnya yang 11 kilo, berarti kita belum memberikan yang terbaik ketika berkurban. Ketika kita punya kemampuannya 20 kilo ukuran kambingnya. Ketika kita bisa berkurban misalnya patungan sapi 7 orang, bisa berkurban dengan harga misalkan cukup besar, tetapi kita hanya mengambil yang rendah, berarti kita kurang bersyukur. Nah, ketika kita memilih berkurban yang terburuk yang kita punya, ketika kita punya kemampuan yang terbaik, maka boleh jadi penilaian Allah kepada kita tidak sebaik yang kita harapkan. Maka agar kita bisa mendapatkan penerimaan dari Allah apapun yang kita korbankan, maka pengorbanan yang kita harus lakukan adalah pengorbanan yang terbaik menurut sesuai kemampuan kita dan konteks kita. Dan terbaik bagi seseorang boleh jadi berbeda bagi seseorang yang lain. Maka boleh jadi pula ada orang yang secara fisik manusia melihat ini korbannya bagus, belum tentu itu terbaik buat diri seseorang yang berkorban. Karena boleh jadi orang yang berkorban punya kemampuan di atas itu, tetapi dia berkorbannya di bawah yang dia punya kemampuan. Sebaliknya ada juga orang yang mungkin binatang yang dikorbankannya mungkin dalam mata manusia tidak begitu besar, tetapi boleh jadi bagi dia itulah yang terbaik yang dia punya. Sehingga terbaik dan tidak terbaiknya itu relatif dan subjektif. Dan itulah sebabnya hanya Allah yang tahu siapa yang berkorban terbaik dan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita tidak boleh terpesona oleh tampilan-tampilan fisik yang kita lihat tentang sesuatu yang boleh jadi buat kita terpana. Dan untuk itulah Allah yang lebih tahu, yang menilai kita mana yang terbaik menurut Allah bagi seseorang itu tersebut. Oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu berikan waktunya kepada kita semuanya, melayani kita semuanya, panitia yang telah melayani, kita juga lihat di media sosial, di WA dan sebagainya, yang telah berkorbankan waktunya dan juga dirinya untuk melayani kita semuanya, membelikan binatang dan juga menyiapkan segala fasilitas untuk itu semuanya. Tanpa mereka, orang-orang yang berkorban pun tidak bisa melaksanakan. Tetapi berkah mereka semuanya, maka kita semuanya bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan. Termasuk yang sekarang sedang melayani kita semuanya ini dengan berikan minuman. Ini pun adalah orang-orang yang telah berkorban menjadi pelayan-pelayan kemanusiaan. Jazakumullah khairan katsiran.
Bapak Ibu semuanya, ketika menafsirkan surat Muhammad ayat 36 dan 37 berkaitan dengan manfaatnya perkhidmatan seseorang kepada kemanusiaan, itu Ibnu Katsir menafsirkan begini: sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalau engkau mengeluarkan hartamu, maka pada saat yang sama engkau sedang mengeluarkan penyakit-penyakit dalam hatimu, seperti kedengkian, ego, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Dan dengan kebiasaan mengeluarkan harta, maka akan keluar jugalah kedengkian yang ada di dalam hati kita. Begitupun ketika seseorang mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya untuk orang lain, meskipun dia punya banyak kebutuhan untuk dirinya dan keluarganya, menghilangkan waktu buat keluarganya dan kenyamanannya, maka dia sudah melakukan kebaikan yang sangat besar untuk kemanusiaan yang barangkali tidak disadari oleh mereka semuanya. Dan juga ada beberapa yang lain yang bisa kita sebutkan. Apa manfaat dari pengorbanan-pengorbanan yang sudah orang-orang lakukan untuk kita semuanya? Di sini kita akan sama sebutkan bahwa baik infak maupun sedekah maupun wakaf maupun kurban yang dilakukan oleh orang-orang yang kita lakukan ini semuanya itu manfaatnya sangat banyak. Dan kita di sini bisa sebutkan misalnya bahwa ketika seseorang berkurban atau ketika seseorang berinfak, ketika seseorang berzakat, ketika seseorang bersedekah atau apapun yang kaitannya mengeluarkan harta dari dirinya, berapapun, dimanapun dan dalam bentuk apapun, maka setidak-tidaknya kita bisa lihat bahwa yang pertama, orang yang sedang mengeluarkan harta dari dirinya itu berarti dia sedang menaklukkan ego dirinya. Ego dengan harta, ikatan dia dengan harta sudah dicari sebegitu banyak, waktu yang dikeluarkan, sebegitu lelah tenaga yang dia sudah keluarkan, tetapi ketika sudah didapatkan dia keluarkan buat orang lain, maka dia berarti sedang menaklukkan ego dirinya. Dan ego itu ada dalam diri seseorang, sebagaimana juga perasaan. Ketika seseorang menaklukkan egonya, berarti menaklukkan perasaannya. Dan itulah saatnya dia sedang mengorbankan dirinya. Dan dalam bahasa kita kali ini, tema kita kali ini adalah mengorbankan perasaan. Jadi ketika kita menyebut korban perasaan, itu sesungguhnya bukan hanya korban perasaan dalam pengertian dihina, nyeri hati, kita sabar, bukan hanya itu. Tapi juga untuk konteks diri sendiri, kita sedang berusaha untuk menaklukkan, mengalahkan ego kita yang suka mementingkan diri sendiri, ingin dihormati, ingin dimuliakan, atau ingin melayani diri sendiri terus untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Dan dengan berkorban atau berkhidmat kepada kemanusiaan, melayani orang lain, kita berarti selalu belajar untuk menghancurkan kecenderungan untuk dilayani. Di antara penyakit manusia itu adalah ketika seseorang ingin dihormati orang, ingin dilayani orang, ingin dicintai orang lain tanpa feedback untuk melayani, menghormati, dan juga mengapresiasi orang lain. Di rumah, kalau seorang suami hanya ingin dilayani oleh istrinya, maka pelan atau cepat itu kehidupan boleh jadi merasa ada ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi ketika dua belah pihak, istri dan suami, saling melayani dan saling memahami satu sama lain, saling mengambil pekerjaan satu sama lain, saling berbuat baik satu sama yang lain, tidak mentang-mentang karena suami lantas dia dilayani, entah mungkin sor kupingnya, sor gorengannya dan sebagainya, atau mungkin ketika piring kotor suaminya yang diam sementara dia terus mencuci dan sebagainya, suami tidak punya peran domestik misalnya, maka itu berarti kehidupan hanya satu pihak, istri yang melayani, suami tidak. Sedangkan kehidupan rumah tangga akan tegak, akan harmonis, akan baik dan terus mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga ketika suami dan istri saling mengambil peran dalam urusan-urusan domestik, saling melayani dan saling berbuat baik.
Dan jika kedua belah pihak saling, maka insya Allah meskipun mungkin ada masalah keluarga yang kadang-kadang muncul, kehidupan rumah tangga akan semakin baik dan semakin mendapatkan keberkahan. Dan boleh jadi juga rezeki yang semula mungkin seret, rezeki yang semula mungkin kurang baik, kurang didapatkan cukup untuk keluarganya, pelan namun pasti akan beranjak meningkat dan pada akhirnya insya Allah akan merasakan keberkahan yang lebih banyak. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya orang-orang yang berkorban hewan, berkorban perasaan, mengorbankan dirinya buat orang lain, itu manfaat yang kedua adalah meruntuhkan kesombongan. Di antara penyakit manusia, kemarin pada pekan yang lalu disampaikan oleh Ustaz Dadan, tentang penyakit-penyakit hati. Dan di antara penyakit hati yang berat itu adalah kesombongan. Dan kesombongan itulah yang justru telah membuat iblis yang sudah ribuan tahun beribadah kepada Allah hancur. Maka jika iblis yang sudah beribadah ribuan tahun saja hancur gara-gara sombong, maka apalagi manusia seperti kita ini yang hidupnya cuma belasan tahun, cuma 30-an, 60, 70, 80 tahun, sedikit amalnya, lalu kita sombong, maka betapa lebih hancurnya kita dibandingkan iblis. Maka jika kita merasa sombong dengan kebaikan yang sudah kita punya, yang sudah kita lakukan, jika kita sombong dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, maka betapa besar kehancuran yang sudah kita siap jalan. Yang ketiga, pengorbanan yang dilakukan oleh seseorang, atau perkhidmatan yang dilakukan oleh seseorang, atau andil sosial yang dilakukan oleh seseorang kepada masyarakat manusia yang lain. Manfaat yang ketiga adalah dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya korban itu diambil dari kata kurban, dan kurban dari kata koruba, yang rubu kurbanan, itu artinya adalah mendekatkan. Artinya adalah kedekatan. Ketika orang berkorban untuk orang lain, itu sesungguhnya dia sudah mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kenapa mendekatkan diri kepada Tuhannya? Karena ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, meskipun mungkin semula hati antara satu dengan pihak yang lain itu sedang jauh, ketika orang yang lain memberi kepada orang itu, maka pelan atau cepat atau kurang lebih begitu, itu hati orang yang tadinya menjauh akan saling mendekat. Maka ketika ada ungkapan ini upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah SWT, sesungguhnya yang tidak kalah penting ini adalah manifestasinya akan kembali kepada kita semua manusia. Kita mungkin seringkali begini, kalau kenapa kita sholat, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita berkorban? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita bersedekah, berzakat dan sebagainya? Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mencari ridha Allah. Itu tidak salah, itu benar sekali. Tetapi dampak dari kedekatan seseorang kepada Tuhannya itu sesungguhnya juga adalah berakibat kepada kedekatan seseorang kepada manusia yang lainnya. Sebagai bukti, sebagai contoh, ketika seseorang sedang punya perasaan tidak enak kepada tetangganya, pada saudaranya, lalu dia memberikan sesuatu kepada tetangga itu dengan niat taqarruban kepada Allah, maka secara berproses gradual, pada akhirnya, pada waktunya akan terjadi proses kedekatan antara dirinya kepada orang tersebut. Ketika orang punya penyakit hati, sakit hati kepada seseorang, lalu dibalas oleh orang itu dengan kebaikan, memberi sesuatu kepada dia, maka pelan tapi pasti itu akan terus tercipta kedekatan hati, dan penyakit dengki dari orang itu akan mulai hilang dengan sendirinya. Maka terjadi kemudian kedekatan sosial yang terjadi. Dulu kita tidak kenal dengan Pak RW, dengan Pak RT, dengan Pak DKM, dengan tetangga kita semuanya. Tetapi ketika kita saling memberi perhatian, saling memberi sesuatu dengan sesama tetangga, maka lama-kelamaan kita saling mendekat dan saling peduli dan juga saling perhatian. Itu adalah ekspresi dari kedekatan kita kepada Allah SWT. Maka jika kita hanya berpikir dekat kepada Allah Tuhan, kita berpikir dekat kepadanya semata-mata tanpa punya kontribusi langsung secara sosial, maka itu belum sesuai dengan tujuan dari kedekatan itu sendiri.
Dan Allah kan tidak butuh kurban berupa hewan. Allah kan tidak butuh daging yang dikorbankan oleh orang-orang berkurban. Allah pun tidak butuh harta kita. Yang butuh harta kita, yang butuh kurban kita, yang butuh daging-daging yang kita kurbankan itu semuanya, itu adalah manusia semua, bukan Allah, bukan Tuhan. Maka ketika kita niatkan kurban, ketika kita niatkan perkhidmatan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya adalah efek sosialnya, berarti merekatkan kita kepada sesama kita semua. Maka ketika kita niatkan ibadah kita, ketika kita niatkan seluruh pengorbanan dan ibadah kita untuk Allah semata-mata, maka itu sesungguhnya adalah efeknya secara sosial. Kita dianjurkan untuk banyak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, sesuai dengan namanya, jamaah itu kan artinya perkumpulan, mengumpulkan. Maka ketika orang berjamaah datang ke masjid bersama-sama, tapi tidak ada, misalnya tidak ada sentuhan sosial di antara satu sama yang lain, hanya di rumah datang ke masjid, menoleh dengan kiri kanan pun tidak, salaman pun tidak mau, maka dia secara sosial sebenarnya belum menepati perintah untuk berjamaah di masjid. Karena berjamaah itu sesuai dengan namanya, jamaah artinya berkumpul dengan manusia, dan itu artinya harus terjadi interaksi sosial dengan sesama mereka. Jika datang di rumah ke masjid, hanya datang ke masjid, takbir, kemudian salam, pergi lagi pulang, tidak ada salam kiri kanan, saling bertanya kabar, mungkin ketika jalan pulang dan sebagainya ke rumahnya, maka fungsi jamaahnya belum maksimal. Dan berarti kalau begitu, konsep sholat jamaah baru dipahami secara ritual, bukan secara sosial sebagaimana manfaat dan hikmahnya. Ketika kita melaksanakan silaturahim, mungkin ada halal bihalal, tapi ketika halal bihalal kita tidak tercipta upaya saling interaksi di antara yang hadir di tengah-tengah kita, yang ada di samping kita, mungkin depan kita dan sebagainya, tidak tegur sapa, maka berarti kita belum bisa menjalankan fungsi silaturahim. Hanya ritual semata. Ada halal bihalal, ada silaturahim, ada mungkin kegiatan sosial yang lain, tapi kita tidak memiliki rasa sentuhan dengan sosial yang lain, berarti kita hanya memahami secara ritual dan secara tekstual semata-mata. Dan mengapa Allah anjurkan dan syaratkan kepada kita sholat jamaah, berkurban, berzakat dan sebagainya, itu semuanya adalah untuk kita semuanya, bukan untuk Allah. Dan kita juga kita sudah sama-sama dengar bahwa Allah tidak menerima darahnya, Allah tidak menerima dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berupa pemeliharaan diri. Dan kalau kita tidak menunaikan janji kita kepada Allah dengan berbuat kebaikan kita kepada sama kita, maka ibadah-ibadah kita boleh jadi kosong dari tujuan dan hikmahnya. Itu yang ketiga. Manfaat keempat, ketika adanya orang-orang yang berkurban dan berkhidmat untuk sosial masyarakatnya, adalah dengan kita berkhidmat, dengan kita berkurban, dengan kita menjual diri kita kepada Allah untuk kemanusiaan, maka kita menjadi pribadi yang aktif dan proaktif. Kalau hati kita sudah punya niat nih untuk mau berinteraksi dengan orang lain, meskipun mungkin hati kita malas, meskipun mungkin kita sudah kurang enak badan, tapi kalau kita sudah punya perasaan kewajiban kepada masyarakat kita, maka semaksimal mungkin kita akan lakukan. Coba kita juga sering lihat ya, bagaimana Punten Baru ya. Ketika ada kasus masalah sampah saja, saya pribadi juga sering melihat PRW sibuk, kadang ada di satu titik tempat yang untuk sedang mengurus masalah sampah. Kenapa dilakukan begitu? Karena sedang proaktif untuk mengurusi masyarakat. Ketua DKM, ketika sekarang sudah mendekati masa-masa Idul Kurban, apa yang dilakukan dengan seluruh pengurusnya? Menyiapkan seluruh peralatan, kelengkapan dan sarana-prasarana untuk kelengkapan ini bisa terjadi. Kenapa dilakukan itu? Karena merasa sudah punya tanggung jawab. Karena ada peran sosial yang harus dilakukan. Tetapi kalau orang itu tidak punya niat, maka meskipun di depan mata ada tantangan, ada musibah, akan hari.
Tetapi ketika hatinya sudah punya niat untuk berbakti kepada masyarakat, mengambil peran sosial, mengambil tugas dan kewajiban, maka itu semua dilakukan untuk orang lain tanpa merasa berat, tanpa merasa perhitungan, tanpa mikirkan apa untung ruginya buat dirinya dan sebagainya. Maka dengan kita punya niat untuk berkorban demi sesama, maka yang semula orang diam, semula tidak punya kemampuan, semula tidak punya skill dan sebagainya, akan terus belajar, akan terus mencoba mengasah kemampuan. Dia meskipun malas akan berusaha bergerak. Tadi malam ada rapat di sini. Ketika kita ada di rumah di Permata Biru, maka meskipun kita sedang lemas, sedang malas, sedang pengen ini dan itu di rumah, tapi kan ada kewajiban, datanglah ke sini untuk mengadakan rapat. Mohon maaf saya tidak bisa berrapat karena sedang di Bekasi, baru pulang jam 10. Nah, sehingga oleh karena itu maka Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang sudah mengambil peran sosial masing-masing, maka yang semula orang malas menjadi rajin, yang semula tidak punya kemampuan akan belajar, yang semula hanya mikirkan dirinya sendiri mau keluar rumah untuk berbakti dan juga mengabdi pada masyarakat, dan akhirnya tercipta hubungan sosial, saling bantu dan saling mengenal sesama yang lain. Kita ini beruntung ada di sini di masjid. Coba andaikan di sini kita tidak ada masjid, di mana kita bisa bertemu dengan masyarakat? Jarang. Paling kita keluar rumah ketemu sama satu orang, dua tetangga saja. Tetapi ketika kita berada di masjid, ada kepanitiaan, atau mungkin di pihak RW ada pertandingan bola, pertandingan voli, terus maka tercipta banyak peran-peran sosial untuk saling berinteraksi satu sama lain. Maka memperbanyak kegiatan-kegiatan masyarakat, baik di masjid maupun di luar masjid, di RW maupun sebagainya, itu sesungguhnya adalah upaya untuk saling mendekatkan satu sama yang lain, dan kemudian agar kita juga saling aktif dan proaktif. Orang yang malas jadi bergerak, orang yang tidak mau belajar jadi belajar, orang yang tadinya hanya berada di rumah jadi saling mengenal dengan tetangga dan orang-orang yang berada sekitarnya. Semakin jauh, jadi sekarang saling mengenal. Saya yakin orang yang dulunya belum jadi pengurus di satu kesempatan, di satu tempat, baik RW, RT maupun DKI, itu mungkin tidak banyak kenal orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi ketika dia sudah jadi pengurus, ketika dia sudah jadi panitia, berada pada kegiatan-kegiatan komite-komite tertentu, maka yang semula tidak mengenal, maka terjadilah saling mengenal. Yang tadinya kita tidak lincah, kita pun menjadi lincah. Yang tadinya kita hanya memikirkan diri sendiri, kita pun jadi tahu apa yang sedang terjadi di lingkungan kita. Dan biasanya kalau orang sudah mengambil peran sosial, entah jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi ketua DKM, jadi panitia dan sebagainya, telinganya itu banyak mendengar baik keluhan maupun masalah yang ada sekitar kita, yang mungkin itu tidak didengar oleh orang-orang yang tidak berada pada peran-peran itu. Tapi begitu kita sudah punya peran sosial, kita tahu si A punya masalah ini, kita tahu si B punya masalah itu, kita tahu si C punya masalah itu. Kenapa? Telinga kita semakin banyak diperdengarkan oleh orang-orang yang datang. Entah mungkin tidak punya beras, ya, entah mungkin yang punya utang dengan Bang Emo, sering cerita atau mungkin yang lain-lainnya. Gara-gara kita berada pada peran-peran sosial, kita jadi tahu apa yang sesungguhnya kita tidak tahu, termasuk juga karakter orang. Ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak tahu karakter si A begini, karakter si B begini. Tapi begitu kita sudah berada di tengah-tengah masyarakat, mengambil peran sebagai ketua ini, ketua itu dan sebagainya, pengurus ini dan pengurus itu dan sebagainya, maka kita jadi tahu si A mah kieu, sehingga menanganinya pun harus begini. Kita tahu si B mah begini, sehingga kalau ngomong sama dia harus begini. Si C mah begitu, sehingga kalau kita ngomong sama dia harus hati-hati dan sebagainya. Si D mah begitu leluasa, mau ngomong apapun tidak pernah tersinggung dan sebagainya, sehingga tidak pernah terjadi korban perasaan di antara kita dan mereka. Karena kita sudah saling mengenal satu sama yang lain. Maka di antara berkah kita berkurban, baik kurban hewan maupun kurban perasaan, itu di antaranya adalah kita menjadi aktif dan proaktif. Yang kelima, manfaat kita berkurban atau berkhidmat kepada sesama manusia adalah kita bisa mensucikan jiwa kita masing-masing.
Siapa di antara kita di sini yang hatinya bersih? Siapa di antara kita yang hatinya di sini tidak punya penyakit? Saya yakin tidak ada. Kita semua di sini pasti punya banyak penyakit. Kita di sini pasti punya banyak penyakit hati, baik yang nampak maupun yang tidak, baik yang kita rasakan, kita akui maupun tidak kita akui. Nah, dan kita pun ingin agar penyakit kita ini, kita semua ingin agar penyakit hati kita ini hilang, meskipun mungkin lambat. Tapi minimal sedikit demi sedikit kita ingin segera hilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita ini semua. Nah, penyakit hati yang kita punya ini, yang sebenarnya kita dapat penjelasan dari Ustaz tentang penggambaran banyak penyakit hati. Nah, di antara cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada kita, penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita itu adalah dengan berkorban untuk orang lain. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, dan tidak ada penyakit hati yang juga tidak ada obatnya. Nah, cuma berbeda dengan penyakit jiwa, penyakit raga, penyakit hati, obatnya pun tentu juga secara spiritual, secara hati pula. Dan di antara wujud yang konkret untuk menghilangkan penyakit hati adalah dengan berkorban, berkhidmat, berbuat baik kepada sesama. Dan ketika seorang sudah berbuat baik kepada sesama, mengeluarkan egonya dari dirinya, mengeluarkan kebaikan dirinya kepada orang lain dirasakan oleh mereka, maka disebutkan bahwa ini manfaatnya adalah untuk mensucikan jiwa seseorang. Zakat diambil dari kata zakat, yazku zakatan. Zaka yazku artinya adalah suci, zaka yazku artinya adalah tumbuh. Untuk menumbuhkan jiwa seseorang, untuk mensucikan jiwa seseorang, maka kemudian caranya adalah dengan mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Ini janji Allah, ketika seseorang mengeluarkan dari dirinya, baik harta fisik maupun harta kekayaan yang lain yang non fisik, maka insya Allah jiwanya akan mulai menjadi bening, mulai menjadi bersih. Tentu saja ini tidak bisa segera. Tentu saja ini pun tidak bisa otomatis, tapi pasti butuh waktu yang panjang. Namun dengan upaya kita berbuat baik kepada sesama kita, berkorban apapun, mudah-mudahan pelan, sedikit demi sedikit penyakit-penyakit hati kita hilang dari diri kita atau tidak menjadi hitam dalam hati kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang siap berkorban untuk orang lain. Ketika kita tidak punya peran-peran sosial di tengah masyarakat, maka kita tidak juga boleh diam untuk bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Itulah sebabnya Rasulullah menegaskan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya, dan inilah inti dari berkurban yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Kenapa kita berkurban? Agar kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan setiap kita bisa selalu memupuk jiwa kita dan kemampuan kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain semampu yang bisa kita lakukan, apapun bentuknya, apapun wujudnya, dan kapanpun dan dimanapun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemampuan untuk menjadi orang-orang yang siap berkorban, baik berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban pikiran, juga berkorban harta benda yang mampu yang bisa kita lakukan. Semoga Allah terima semua kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan diungkapkan bahwa berkorban adalah berkhidmat, dan al-khidmah sabilul ahrar wasimatul abror. Berkhidmat atau berbuat baik kepada sesama adalah jalan hidupnya orang-orang merdeka dan perangainya orang-orang yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang berlebih, ada kata yang tidak berkenan, dan ada kata yang tidak berada pada tempatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.